Pada suatu malam yang gelap, di sebuah kampung yang terletak di pinggir hutan, ada seorang pemuda bernama Amir yang baru saja kembali dari kota untuk mengunjungi keluarganya. Kampung itu terkenal dengan kisah-kisah seram yang sering diceritakan oleh penduduknya, tetapi Amir selalu menganggapnya sebagai cerita orang tua yang berlebihan. Ia merasa tak perlu takut dengan hal-hal seperti itu. Pada malam hari, setelah makan malam bersama keluarga, Amir memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kampung. Ia berjalan melewati jalan setapak yang sepi, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang samar. Tiba-tiba, angin bertiup kencang dan udara terasa dingin. Amir merasa sedikit cemas, tapi dia mencoba menepis perasaan itu. Tak lama kemudian, terdengar suara tangisan lembut yang menggema di malam yang sunyi. Amir berhenti sejenak, mencoba mencari sumber suara tersebut. Suara itu datang dari dalam hutan yang gelap. Penasaran, ia memutuskan untuk mencari tahu, meskipun ada rasa tak enak yang mulai menghantui pikirannya. Setelah berjalan beberapa langkah ke dalam hutan, Amir melihat sebuah sosok perempuan berpakaian putih yang sedang duduk di bawah pohon besar. Rambutnya yang panjang tergerai dan wajahnya tertunduk rendah. Amir, yang merasa heran, mencoba mendekatinya dan bertanya, "Nona, ada apa? Kenapa menangis di sini?" Wanita itu mengangkat wajahnya perlahan, dan seketika Amir terdiam. Wajahnya pucat, dengan mata yang merah menyala, dan bibirnya yang tampak kering serta sedikit terangkat, seperti senyum yang sangat menyeramkan. Suara tangisannya berubah menjadi tawa yang mengerikan. "Amir," kata wanita itu dengan suara serak yang terdengar asing. "Kamu datang untuk menjemputku, bukan?" Amir merasa tubuhnya kaku. Tiba-tiba, sosok itu berdiri dan melayang di udara, matanya semakin memerah. Sosok itu semakin mendekat, dan Amir dapat melihat lebih jelas lagi. Itu adalah Puntianak, hantu wanita yang dipercaya sering muncul di malam hari dengan tujuan menakut-nakuti, atau bahkan membunuh orang yang kurang beruntung. Puntianak itu berkata dengan suara seram, "Aku sudah lama menunggu, dan kamu adalah yang ke-100 yang datang kepadaku malam ini." Amir berusaha berlari, tetapi seakan-akan tanah di bawah kakinya menjadi lengket, seperti ada sesuatu yang menahannya. Sosok Puntianak itu semakin mendekat, dengan tawa yang semakin keras, membuat udara terasa semakin berat. Namun, sebelum ia bisa benar-benar jatuh ke dalam kegelapan, terdengar suara keras dari belakangnya, seperti seseorang yang berteriak memanggil namanya. Tanpa sadar, Amir menoleh, dan saat itulah ia melihat ibunya yang datang berlari ke arah hutan dengan tangan terulur. Tiba-tiba, Puntianak itu berhenti dan memandang ke arah ibunya. Mata sosok itu berubah menjadi tajam, penuh kebencian. Lalu dengan cepat, Puntianak itu menghilang dalam kabut gelap. Amir merasa tubuhnya kembali normal dan berlari secepat mungkin menuju ibunya. Dengan napas terengah-engah, Amir bertanya, "Apa yang terjadi? Kenapa ibu datang?" Ibu Amir menggenggam tangan anaknya erat-erat, lalu berkata, "Kamu tidak tahu, kan? Puntianak ini sudah lama menghantui kampung kita. Hanya orang yang berani keluar sendirian pada tengah malam yang akan ia incar. Aku datang ke sini karena sudah merasakan tanda-tanda, dan itu kamu." Setelah malam itu, Amir tidak pernah lagi berani berjalan sendirian di malam hari. Kampung itu tetap dilanda ketakutan akan Puntianak, yang dipercaya selalu menunggu orang yang nekat memasuki hutan di malam hari. Sejak itu, dia selalu ingat pesan ibunya, "Jangan pernah melawan malam tanpa teman." Cerita ini pun menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi, memperingatkan setiap orang untuk tidak melanggar larangan yang sudah ada sejak lama.